kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saudara, mari kita luangkan waktu buat Tuhan hari ini. Sebelum kita masuki dunia kerja kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mengucap syukur buat kesempatan kami ada di hari ini. Sebelum kami bekerja melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita baca Ezra pasal 7. Harusnya saudara baca dari ayat 1 sampai 28. Tapi kita membaca saja di dalam satu ayat saja, Ezra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, siapakah Ezra? Ezra adalah salah satu dari orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Saudara, menjadi orang buangan tidak selamanya hopeless begitu ya saudara ya. Ada saatnya di mana Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan keadaan orang-orang buangan itu secara pribadi maupun secara kolektif. Karena di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah saudara, Ezra dari seorang buangan menjadi orang kepercayaan raja. Ia dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, apakah tidak ada orang lain yang lebih terhormat yang bisa diutus oleh raja? Saudara, tentunya Raja Artasasta tidak salah pilih. Amin. Kalau tidak memiliki reputasi yang baik, mustahil raja mengutus Ezra. Nah, mengapa Ezra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Saudara, meski sebagai orang buangan di Babel, Ezra memiliki kehidupan yang berbeda. Dia seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan orang-orang di seluruh Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya tertulis di Ezra pasalnya yang ke-7 pada ayatnya yang ke-6 bagian C dikatakan begini. Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena, perhatikan, tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saudaraku yang kekasih, keberhasilan yang diraih oleh seorang Ezra karena tangan Tuhan yang melindungi dia.
penting bagi kita di 2023 ini minta perlindungan daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara, memiliki hidup yang berbeda seperti Ezra adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Karena itu Alkitab mencatat misalnya di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, ketika orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib dan menangisi diri sendiri, Ezra malah bertekun, meneliti, dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau Ezra disebut sebagai ahli Taurat Tuhan, itu karena ketekunannya meneliti Taurat itu. Sudah bisa periksa itu di Ezra pasal 7, di ayat 11, 12, dan 21. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Ini Ezra pasal 7 ayat 11 dikatakan begini saudara ya. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Di ayat 12, Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya, maka sekarang, di ayat 13, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imam, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Ayat 21 dikatakan, kemudian aku Raja Artasasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan saksama. Saudara perhatikan bahwa Ezra disebut sebagai ahli Taurat Tuhan. Mengapa? Ya karena ketekunannya meneliti Taurat itu. Tidak hanya itu saudara. Dikatakan juga ia tekun mengajar dan mendidik orang-orang buangan di Babel tentang Taurat Tuhan. Nah, ketika diutus ke Yerusalem, Ezra pun membawa juga sebuah kitab Taurat sebagai sumber pengajaran iman. Kehidupan Ezra benar-benar menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi bangsanya. Karena itu, ia dipercaya melaksanakan mandat sang raja. Ezra juga menerima kuasa penata layanan. Kalau kita baca di ayat 17 dikatakan begini, maka oleh karena itu haruslah engkau dengan saksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu
kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Jadi Ezra juga menerima kuasa menata layani atau disebut dengan penata layanan, dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah saudara, kisah ini menunjukkan bahwa Ezra seorang yang takut akan Tuhan, tidak hanya mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, tapi juga setia. Ada banyak orang Kristen saudara, dia mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, tetapi dia tidak setia. Nah, Ezra bukan saja mahir tentang Taurat Tuhan secara teori, sehingga dia mengajarkan kepada orang lain, tapi juga saudaraku yang kekasih, dia setia melakukan Taurat Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Mari saudara, 2023 ini kita tidak perlu lagi banyak berteori, tidak perlu lagi banyak membahas, mendiskusikan firman Tuhan. Tetapi mari kita melakukan, amin. Kita melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak yang kita dengar dari tayangan sahabat Galilea, dari mimbar-mimbar gereja. Mari itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerahmu yang kami terima hari ini. Kami percaya hari ini hari kemenangan bagi kami. Hari di mana berkat-Mu melimpah Engkau curahkan kepada kami. Dan karena itu kami penuh dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hamba doa untuk setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan beri sehat. Tuhan beri umur panjang. Tuhan berikan damai sejahtera memerintah dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Hari ini ketika mereka bekerja, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Saat mereka bekerja Tuhan proteksi, tidak mengalami celaka, tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.